publikasikan video saya itu ke sosmed, seperti ke FB. WA, ke FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Oki Channel. Kali ini saya bersama teman-teman YouTuber di Poso, di sini Poso Pesisir. Begitu saya dengar Pak Kapolmas ini sebagai YouTuber, jadi saya langsung kejar tadi. Sehingga saya menganggap betapa pentingnya ilmu yang harus saya gali dari beliau ini. Jadi mungkin di sini ada Pak siapa Pak? Pak Muhammad Sarif. Pak Muhammad Sarif. Kalau sebelahnya ada teman dari pendamping juga Pak Umang. YouTube Umang Sukman. Umang Sukman. Kalau Bapak? Kalau saya Liur Mas Nusantara Channel. Kalau Pak Anak? Mas Hani Fishing, dalam mancing. Jadi kita cerita ini tentang keberhasilan dulu. Bagaimana resepnya? Saya ingin tahu dulu bagaimana sih resepnya Bapak sampai berhasil di monetisasi di dalam channel Bapak. Mungkin bisa kita Kita dari saya dulu atau dari Pak yang sudah berhasil. kalau awal mulanya saya pertama membangun channel YouTube itu pertama hanya sekedar iseng saja, mengambil video-video tentang usaha saya sendiri, di mana usaha saya itu bergerak di bidang budaya burung walet. Jadi pada saat itu saya hanya sekedar iseng mengambil video-video yang mungkin bisa saya share ke petani-petani walet yang lain. Nah, sehingga video-video saya yang saya tampilkan di channel YouTube saya itu banyak petani-petani walet yang minta agar channel saya lebih dikembangkan lagi. Berawal dari situ saya terus semangat untuk mengupload video. Satu hari saya sampai mengupload 3 sampai 5 video satu hari. Dan pada saat itu memang saya tidak fokus untuk mengejar subscriber. Saya hanya fokus untuk mengupload video saja. Video di mana banyak permintaan dari petani walet yang meminta di-share ilmu tentang budaya walet. Jadi saat itu saya memang fokus hanya untuk walet. Saya upload video sampai akhirnya subscriber saya sudah sampai ribuan. Nah, sampai akhirnya sampai dimonetisasi. Nah, itu berapa tahun Pak jangka dari Bapak membangun channel itu sampai Bapak dimonetisasi itu perjalanannya berapa? Kalau dari awal saya membangun channel saya itu kurang lebih sekitar 9 bulan saya tembus sampai 1000 subscriber. 9 bulan. Bapak kena aturan yang lama baru? Saya sudah kena aturan baru. Yang 4.000 jam tayang ya? Iya, 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. 1000 subscriber. Ah itu bagaimana pendekatannya itu Pak? Karena saya sendiri susah. Sampai sekarang ini total videonya berapa? Kalau total video saya sekitar 200 lebih untuk saat ini. 9 bulan 200 lebih. Kalau orang, jadi sekarang subscribernya sudah berapa? Subscriber sudah hampir 3.000-an. Baru sekarang 9 bulan Sudah, kalau untuk sekarang sudah jalan 2 tahunan. Tahun 3.000-an subscriber. Itu sudah termasuk lambat sekali juga ya. Karena saya sudah aktif lagi untuk membagi video tentang budaya walet. Sebelum kita ke masalah finansial yang Bapak terima, mungkin hambatannya kita cerita tantangannya untuk dalam 9 bulan Bapak berproses membuat YouTube itu tantangannya yang Bapak rasakan itu apa? Yang mana yang paling sulit? Yang paling sulitnya itu mengumpulkan subscriber. Itu tantangan YouTuber hal yang paling sulit. saya. Jadi saya juga banyak belajar sama senior saya di Iya. YouTube. Saya menggunakan kit beliau juga untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan subscriber. Artinya kita jangan hanya terfokus untuk mencari subscriber di sosmed. Kalau bisa di kalangan sekitar kita juga. Seperti yang pernah disalahnya sama senior saya ini. Setiap ketemu sama teman, kalau bisa ambil HP-nya, minta HP-nya, pinjam
Putar. lalu subscribe YouTube kita. Oh itu ada satu Itu satu prinsip yang saya lakukan. Nah, selain itu juga saya dapat dukungan support dari teman-teman di sosmed juga, di FB dan di Instagram. Kalau dalam upload atau editingnya itu Kalau bagaimana? untuk pengeditan dan upload itu saya lakukan sendiri. Dimana video-video saya yang saya upload ke YouTube itu kebanyakan video natural, jadi tanpa ada editing tidak. Oh, langsung Jadi buat. saya langsung buat karena memang saya Berarti YouTube-nya Bapak tidak pakai thumbnail? ada sebagian yang pakai, Thumbnail. dia pakai, ada juga yang memang sudah saya anggap sudah tidak mampu lagi saya untuk mengedit untuk mengirim, saya langsung upload. Waktu. Nah, karena ada kesibukan lain juga, jadi saya langsung upload saja. Kurang ya? Iya. Nah, sekarang kalau untuk Bapak yang paling berkesan itu ketika dia sudah dimonetisasi itu mungkin bisa diceritakan bagaimana? Ini yang saya belum rasakan. Kita ingin hal yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh YouTuber itu Pak, yang pemula pasti satu, monetisasi. Nah, setelah dimonetisasi, yang paling ditunggu-tunggu lagi itu surat cinta dari Google. Nah, itu pin adsense itu. Jadi saya juga sempat gelisah juga pada saat itu waktu menunggu itu surat dari Google. Saya sempat bertanya-tanya sama senior berapa lama suratnya itu sampai ke kita. Emang cukup lama. Pada saat itu saya menunggu 1 bulan lebih kayak. Jadi di 9 bulan di bulan keberapa dari dinyatakan dimonetisasi itu bulan keberapa? Dikatakan dimonetisasi itu di bulan ke-9. Setelah sudah dimonetisasi, kita kan ada petunjuk pengajuan di sini di dalam YouTube Studio kan. Nah, akhirnya kita pengajuan untuk dikirimkan PIN itu. Nah, setelah kita mengajukan pengajuan untuk dikirimkan PIN itu, kita tinggal menunggu. Nanti surat dari Google datang, dari Google Ads datang. Nah, nanti di situ ada PIN yang harus kita masukkan di YouTube kita. Nah, dari situ kita punya YouTube sudah tersimulasi untuk hitungan gaji yang kita dapatkan dari YouTube. Jadi yang paling ditunggu-tunggu itu surat cinta dari YouTube. Gaji pertama berapa? Kalau untuk gaji pertama, kalau untuk YouTube saya ini bisa kata mungkin belum diterima Pak, karena aturan YouTube yang sekarang itu dia terakumulasi di 1.300.000 baru dibayar. Baru bisa dibayar. 1,8. 1,3. Oh, 1,3. Kalau sudah saya sudah. Itu yang terendah baru bisa diterima. Iya, jadi dia akumulasinya nanti di 1,3. 1,3 baru bisa diterima. Dia begini, kalau dia mencapai 1 bulan, sama 1 bulan itu dia kalau tidak salah per tanggal 16 dia dirupiahkan dari dolar. Habis itu kalau dia mencapai 1.300.000 atau lebih langsung masuk ke rekening. Tapi kalau dalam 1 bulan itu belum mencapai 1.300.000, dia akan berulang lagi ke bulan-bulan berikutnya sampai nominal dia 1.300.000. Ya, nih saya pindah dulu Pak ke Ya. ke seniornya. Belum senior belum. Jadi mungkin dari hasil collab ini Pak, ada mungkin teman-teman YouTuber pemula kayak saya mungkin bisa belajar dari Bapak punya pengalaman. Kalau Pak Umang sendiri itu channel Bapak apa tadi namanya? Umang Sukman. Umang Sukman channel. Pakai channel tidak? Umang Sukman. Umang Sukman. Umang Sukman. Nah, jadi ketika apa namanya? Bapak dimonet di bulan perjalanannya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sama dengan Bapak. Saya sudah lupa berapa tahun jaraknya, cuma waktu itu saya berawal dari hobi. Iya. Hobi nyanyi-nyanyi. Nah, kemarin saya punya elektron alat hobi nyanyi. Jadi kalau saya buat video untuk nyanyi-nyanyi, khususnya itu kalau tidak salah di aplikasi, saya lupa aplikasi nyanyi-nyanyi, untuk menyimpan video saya, karena saya pikir video ini bagaimana caranya supaya tidak hilang, maka saya simpan di YouTube. Cuma itu awalnya. Akhirnya setiap saya buat video saya simpan di YouTube, cuma sebagai arsip. Pas pada tahun berapa? Gempa di Palu. Gempa di Palu itu pas saya di sana hari Jumat kejadian gempa, hari Sabtu saya di sana. Jadi saya ke Pantai Talise, waktu itu Palu masih berserakan mayat. Saya ambil HP, saya bikin video.
membuat Tsunami video itu? ya untuk tsunami itu yang mayat-mayat berserakan. Saya bikin video, setelah saya balik ke Poso saya bikin video, saya edit dan saya masukkan lagunya Ebit pada saat itu. Akhirnya dengan video itu langsung viral, Pak. Jadi lagu Ebit itu tidak kena aktif. Nah, dia waktu itu langsung viral. Saya dapat subscribe sampai 700-an. Ada salah satu komentar dari Malaysia waktu itu mengatakan kenapa tidak dimonetisasi saja. Nah, waktu itu jadi saya sudah pelajari tentang monetisasi. Rupanya saya sudah kena aturan yang baru 1000 subscribe, 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Makanya saya coba, saya bikin video-video lainnya dan saya cari trik bagaimana caranya untuk bisa mencapai 1000 subscribe. Nah, jadi ada salah satu trik juga, Pak, yang saya buat. Berarti tadi itu yang mengangkat subscriber dan jam tayang, jam tonton itu yang video tsunami itu. Iya, Video tsunami. Kalau Bapak video apa yang mengangkat, yang favorit Kalau saya kontennya? ada banyak Pak, tapi yang penonton terbanyak dari video saya itu yang punya trik ke Temanya tentang apa? tentang wallet. Apanya? Wallet? Apakah pembuatan desainnya atau depannya? Trik rahasia yang ada di dalam video wallet. Cerita tentang keberhasilan Tidak Pak. suksesnya ilmu Ya. ilmu wallet. Tapi Kalau Pak Umar, tapi saya potong. Ada Bapak tanya tadi terkait hak cipta. Iya. Begitu dia sudah dimonetisasi, YouTube saya terkait tsunami dia kena hak cipta lagunya. Jadi waktu itu saya belum paham juga terkait YouTube sudah berapa dolar yang masuk, tapi Iya. Menarik. video saya yang viral itu malah tidak mendapat dolar sama sekali, padahal itu yang paling sudah banyak. luar biasa. Ah. Makanya waktu itu saya ambil jalan pintas, saya langsung hapus videonya. Dan sekarang saya menyesal, saya mau coba kembalikan ulang, tidak bisa. Oh, langsung dihapus waktu Saya itu. langsung hapus, Pak, video ini. Padahal Kalau itu dihapus begitu tidak berkurang subscribe dengan tidak juga, Pak. Oh, tidak. Cuman sebenarnya kita jangan menghapus karena di situ ya, penontonnya kita banyak di situ ya. Tidak pengaruh dengan jam tayang. Saya rasa tidak juga. Tidak juga pengaruh dengan saya. Cuman banyak juga komentar yang mengatakan teman-teman kenapa sampai dihapus. Seperti itu. Nah, kemudian kalau trik pada saat bukan trik. Kalau dimonetisasi pertama Bapak dapat dapat finansial dari Google Ads ya? Iya. AdSense. Iya. Dapat berapa pertama? Kalau saya tidak usah saya bilang besarannya, Iya, iya. tapi belum juga sampai seperti youtuber yang sudah besar karena kita juga kan masih kecil YouTube-nya. Tapi alhamdulillah sudah. Berarti intinya kita membuat konten sebanyak-banyaknya ya. Ini Pak, seperti saya katakan sama teman tadi bahwa intinya kalau kita mau mencari subscribe, kita bikin trik saja untuk menarik teman untuk mensubscribe YouTube kita dengan cara seperti tadi ya, ada Pendekatan. minta maaf ya, bukan juga pemaksaan, tapi kalau ada teman-teman ambil HP-nya atau bikin selembaran seperti ini Kasih HP. ya, Sukman subscribe YouTube Umang Sukman ya, berikan sama teman-teman. Iya. Itu Intinya kita kejar dulu subscribe. Kalau sudah 1000 lebih, kalau kita mau tinggal mencari penonton yang sebanyak-banyaknya dengan cara membuat video yang menarik. Seperti itu saja. Sekarang kita intinya tinggal membuat video yang menarik supaya orang mau menonton. Nah, ini kita membuat video menarik ini yang saya bingung. Kadang-kadang saya pernah berkonten, saya tidak bayangkan konten yang biasa-biasa saja justru itu yang bagus penontonnya. Ya biasa, yang saya harapkan ini pasti bagus nanti. Ternyata konten yang saya andalkan itu tidak banyak orang ini. Kita di dunia medsos ini memang kita tidak tahu, tidak paham tentang kira-kira triknya teman-teman itu apa yang maksudnya yang menarik bagaimana gitu. Kalau untuk saya sendiri Pak, untuk menarik supaya banyak penonton yang mau menonton video saya hanya publikasikan video saya itu ke sosmed seperti ke FB, WA, ke FB, ke Instagram. Saya share ke situ. Nah, jadi saya tidak tahu sasaran saya ini siapa yang akan menonton. Pokoknya saya cuma tahu video saya harus saya upload ke
sosmed. Nanti dari situ saya dapat penonton. Nah, seperti itu. Pernah tidak bergabung di grup berbagi subscribe di YouTube, di WA, grup atau di Kalau bisa sih itu. tidak pernah, tidak. Apa namanya, komunitas YouTuber ya. Karena itu saya lihat banyak di ini. Iya. Saya takut juga, sebenarnya saya kepingin juga bergabung di saling subscribe itu. Saya takutnya tidak diakui gitu. Iya. Jadi kalau pengalaman Bapak tidak Kalau saya sendiri tidak pernah. itu. Karena Kalau Pak Umar tidak juga. Tidak. Pakai trik yang seperti tadi itu saja. Apalagi kayak macam pekerjaan kita kan, aktivitas kita sehari-hari kayak macam bapak ini polisi, otomatis kesehariannya dengan teman-teman polisi. Jadi dengan trik yang kertas tadi itu kan bisa yang memberikan ke teman-teman untuk bisa mensubscribe seperti itu. Dengan caranya juga begini, kalau kita mau ambil satu video kayak macam saya kan fokus di pesta untuk menyanyi, saya biasa ambil kasih kena orang yang di situ baru orang yang kita kasih kena video itu yang kita berikan itu ya, karena pasti dia penasaran untuk menonton video kita karena ada mukanya di situ. Begitu. Iya. Tapi memang aneh, izin Pak. Ya. Tapi memang aneh di subscribe FB. Sekarang saya buang, saya punya konten kan kadang-kadang pertama kali berbuang itu ada kesannya teman-teman, begitu kita buang di FB ini terus kan, kalau yang saya rasakan ketika kita buang yang ringan-ringan kayak kita berfoto di mana yang menarik gitu, tapi ketika kita buang video YouTube kita ini tidak ada orang respon gitu. Jadi ini kalau saya bermain di judul video yang saya upload. Jadi saya membuat judul bagaimana caranya supaya orang penasaran melihat video ini dari judul yang saya buat. Ya. Seperti contoh 3 trik untuk menarik perhatian burung-burung anak-anak. Gitu kan? Iya. Jadi orang yang tidak tahu tentang hal itu pasti dia penasaran. Iya. Penasaran untuk menonton. Iya. Saya pun itu orang yang termasuk mungkin haters dengan kita, cuma karena dia penasaran dengan video itu, jadi dia pasti akan nonton video itu. Karena dia tertarik dari judul yang kita tampilkan di video itu seperti itu. Sama itu satu juga Pak, triknya dia memang judul betul, sama judul, deskripsi, tapi yang paling utama juga dia tag. teks lain. Ya itu yang utama karena di situ menentukan apa yang orang pilih. Biasa kan orang menonton YouTube dia ketik, kalau umpama contoh kayak macam saya lagu Bugis. Ya. Jadi kalau saya terterakan di teks itu lagu Bugis, mereka ketik lagu Bugis, kemungkinan video-video lagu Bugis semua muncul, tapi kemungkinan juga ada video saya. Kata pencari Ya, nah itu yang inti. Jadi nah ini dia. Di situ kan pada saat kita upload YouTube, unggah YouTube ini, kita sudah kasih judul, deskripsi sudah kita berikan. Saya langsung upload. Nah, baru isi teks. Nah, menurut saya sempat ketemu kemarin, saya undang ini. Saya mau siapa namanya? Ada di sini ada Pak Kepala Unitnya BUMDes. Dia yang tadi anak tadi. Dia punya channel anak tadi. Jadi channelnya itu sudah dimonetisasi juga, Pak. Jadi saya belajar dengan dia. Begitu dia Pak, tolong dilihat dulu apanya yang salah saya punya channel ini sampai tidak susah Jadi dia bilang nanti saja kita. Saya mau ketemu dengan beliau ini, dia bilang di profilnya itu katanya ada di profil yang setelah dia lihat saya punya ITS-nya YouTube Studioku, dia lihat ternyata di YouTube Studio ini dia dapat di situ dia bilang profilnya bapak ini belum ada, sehingga orang tidak dapat ini. Itu saya cuma belum tahu kalau dari bapak profil itu pengaruh ya. Kalau saya untuk sampai di situ kayaknya saya belum terlalu mendalami hal itu juga. Oh, berarti tidak signifikan sekali pengaruh itu ya. Jadi yang biasa kalau channel YouTube saya, kalau kita coba searching di Google, klik di Mas Nusantara, nama saya sudah langsung posisi paling atas di situ. iya, karena YouTube ini kan memang tergantung hobinya kita. Jadi kita punya hobi ini memang kalau yang model-model begini kita kerjakan memang
tidak ada capek. Tidak ada capek coba. Jadi Yang ada menjalani terus. karena mau dimonetisasi atau tidak, memang sebelum kita masuk ke itu kita hobinya kita bikin video seperti itu. Jadi- Daripada kita cuma membuang video di media sosial, Iya, tidak begitu saja. tidak ada berbuatnya. Ya. Hasil kan? Ya. Jadi kemarin saya punya channel dua ya Pak. Ada satu channel saya dulu namanya channel Karya Inopati. Jadi channel Karya Inopati. Jadi semua kegiatan begini juga sih. Itu subscribernya sudah 886. Begitu 1 tahun saya frustasi sudah Pak. Wah, saya bilang ini tidak tembus ini 4.000 jam tayang. Saya lihat jamnya baru 700 lebih jam. Sementara kalau 4.000 dibagi 360 hari 1 tahunnya, itu kita harus dapat 11 jam per hari. Per hari 11,2 begitu per hari. Jadi saya bilang saya sudah stres. Tapi menurut saya cerita dengan siapa, anak Tani, channel anak Tani, dia bilang bapak punya ini masih boleh Pak, 2 bulan lagi. Rupanya itu bergeser 2 tahun, yang 1 tahun itu jadi 2 tahun, tetapi yang 1 tahun itu dia dianggap sudah tidak di ini, subscribernya masih diakui, tapi yang dia anggap nanti adalah yang 1 tahun berikutnya. Iya. Begitu katanya menurut dia. Itu untuk penghitungan jam tayang. Jadi dia tuh akumulasi 365 hari. Iya, iya, iya. Jadi, kalau kayak channel kita sudah berusia 2 tahun, Iya. pokoknya yang terhitungnya itu hanya 365 hari. Dalam pencapaian 365 hari itu harus pas 4.000 Iya. subscriber. Iya. Jadi 4.000 jam tayang. yang kalian langsung keluar itu yang warna hijau itu, dolar itu. Itu pada saat kita sudah kan ada di dalam YouTube sendiri. Iya, iya. Kita di situ kita ada yang kita ikuti petunjuk-petunjuknya sampai bisa sampai seperti itu, yang dolarnya sudah berubah jadi dolar hijau. Bukan kalau kita sudah buka YouTube Studio terkonek sendiri dengan monetisasi itu tidak. Nanti itu dia di 4.000 jam tayang, bukan begitu itu Mas. Kalau sudah mencapai ya, kalau sudah mencapai subscriber, 1.000 subscriber terus sudah mencapai juga 4.000 jam tayang, Iya. itu sudah memang sudah bisa mengajukan untuk monetisasi. Jadi kita sendiri yang mengajukan dulu mengikuti petunjuk dari ETS itu. Nanti setelah ada petunjuk dari ETS itu nanti menyatakan dia terhitung terakumulasi berapa gaji kita dapat di YouTube itu. Nah nanti pada saat kita sudah memasukkan PIN yang dikirim dari ETS ini. Nah, yang terakhir mungkin Pak, kenapa Bapak tidak tertarik untuk menyutupkan pekerjaan Bapak? Itulah kendala saya itu tidak punya kameramen Pak. Jadi saya kan susah untuk saya bekerja sebagai polisinya, saya juga punya di situ kesulitannya Pak. Jadi berhubung saya punya hobi dan usaha sendiri dan walet, jadi saya bisa sambil bercerita sambil video apa yang saya ketahui. Pak Muhammad Sari ya. Terima kasih banyak. Demikian sahabat YouTube, semoga mungkin dari bincang-bincang kita tentang tentang suksesnya Pak Muhammad Sari ini sebagai membuat channel, dan dari cerita dengan teman yang 1 tahun kita di YouTuber 1, mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya sehingga bisa, orang bilang katakanlah biar 1 ayat. Iya, bisa diambil manfaatnya sehingga mungkin jadi keberhasilan teman-teman sahabat YouTube ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.